Sepertinya waktu berputar lebih cepat. Tak terasa saat Lekmus keluar dari gang terakhir sudah hampir jam 9. Tak seperti saat ini. Dulu lepas pukul 9 malam, jalanan itu sudah sepi. Jarang sekali ada pengendara sepeda yang melewati jalanan itu. Terlebih orang-orang yang mengetahui cerita mistis di beberapa lokasi di sekitar jalanan itu. Lekmus berhenti tepat di depan gang. Ia seperti menunggu adanya pengendara sepeda yang melintas. Beberapa kali ia menengok kiri kanan jalan, sambil membunyikan suara mangkuknya. Dan akhirnya di kejauhan, Lekmus melihat seorang pengendara yang masih mengayuh sepeda. Tentu, melihat ada pengendara sepeda yang akan melintas, Lekmus agak merasa lega. Akan tetapi, ia agak kecewa saat pengendara sepeda itu berbelok masuk ke sebuah gang. Karena merasa penasaran, sekaligus berharap masih ada lagi perkampungan di sekitar jalan, ia pun mendorong kembali gerobaknya. Ia mencoba menuju ke tempat di mana pengendara sepeda itu berbelok. Benar saja, di sekitar area itu ia menjumpai sebuah perkampungan. Dengan harapan ada pembeli di perkampungan itu, ia pun mendorong gerobaknya masuk ke area perkampungan. Awalnya Lekmus tak terlalu mengamati kondisi perkampungan itu. Tapi begitu ia menghentikan gerobak dan mulai menyembunyikan suara mangkuknya, ia merasa ada sesuatu yang unik di perkampungan itu. Mulai diamatinya bentuk rumah yang ada. Hampir terlihat memiliki bentuk dan model yang sama, seperti sebuah perumahan dengan arsitektur bangunan yang masih kuno. Di tengah perumahan, ia melihat sebuah pos ronda yang cukup terang, sehingga ia pun mengarahkan gerobaknya menuju tempat itu. Belum lama ia menunggu seorang penghuni rumah keluar dan membeli baksonya. Belum sempat ia membuka pembicaraan, datang pembeli lain. Saat itu ia seperti dibuat cukup sibuk melayani pembeli yang dirasanya cukup banyak berdatangan. Bahkan di antara para pembelinya, ada beberapa anak kecil yang entah kenapa masih dibiarkan keluar rumah oleh orang tuanya. Lekmus sama sekali tak menaruh curiga. Pikirnya, ia sangat bersyukur banyak pembeli yang akhirnya menghabiskan bakso dagangannya sampai habis tak tersisa. Di balik kesibukannya melayani pembeli, ia pun terus bertanya-tanya dalam hatinya. Meski banyak warga yang berdatangan, mereka seperti tak bertegur sapa satu sama lain. Bahkan dengan orang baru seperti Lekmus yang baru terlihat di sekitar tempat itu pun tak membuat warganya penasaran atau curiga terhadapnya. Benar-benar berbeda dengan kondisi di perkampungan yang sempat ia lewati, di mana ia beberapa kali diajak berinteraksi oleh warganya. Saat bakso dagangannya habis, Lekmus tidak langsung pergi meninggalkan tempat itu. Ia berniat menghitung hasil jualannya terlebih dahulu. Anehnya, bolak-balik ia hitung hasil penjualan baksonya, pendapatannya seperti masih sama dengan hasil sebelum ia masuk ke perumahan itu. Dengan heran, ia kembali memeriksa dandangnya. Bakso dagangannya memang sudah habis tak tersisa. Tinggal kuahnya saja yang masih tersisa sedikit. Ia pun memutuskan untuk keluar dari perkampungan yang mirip perumahan itu dan berencana menghitung kembali hasil jualannya nanti setelah ia sampai di kosnya. Lekmus kembali mendorong gerobaknya menuju jalan. Baru beberapa langkah, tiba-tiba saja ia teringat dengan sebuah nama perumahan yang sempat dikatakan oleh pembeli baksonya, yaitu perumahan Aga Indah. Mungkinkah perumahan yang dimaksud adalah tempat itu? Lekmus bertanya-tanya dalam hati. Tiba-tiba saja Lekmus melihat kembali seorang pengendara sepeda yang pernah membeli baksonya.
seorang gadis muda yang memberitahu bahwa ia tinggal di sebuah perumahan yang masih baru saja Lekmus ingat namanya. Namun gerobak Lekmus menabrak sesuatu, sehingga tubuhnya agak terhentak dan menabrak gerobak baksonya sendiri. Seketika itu pula, tempat yang sebelumnya terlihat sebagai perumahan berubah gelap dan Lekmus pun tersadar bahwa tempat itu sebenarnya adalah sebuah area pemakaman. Ia benar-benar terkejut, dan saat ia melihat ke arah gadis pesepeda itu, gadis itu berubah menjadi sosok lain, berbaju putih kotor dan rambutnya seperti acak-acakan. Sosok itu memandang ke arah Lekmus, sehingga Lekmus merasa sangat ketakutan. Saat ia mulai melebarkan senyumnya, ia pun tertawa lepas dengan suara yang begitu menyeramkan. Karena panik, Lekmus pun berlari dari tempat itu meninggalkan gerobak baksonya. Ia berlari sekencang ia bisa, tapi sosok itu seperti terus mengejarnya hingga keluar gang. Beruntung, ada seorang tukang becak lewat di jalanan depan lokasi itu. Hampir saja Lekmus tertabrak. Tukang becak itu keheranan melihat Lekmus keluar dari lokasi itu. Malahan, tukang becak itu mengira kalau Lekmus adalah salah satu sosok penunggunya. "Pak, tolong pak, tolong pak," teriak Lekmus dengan suara yang terengah-engah. Tukang becak itu menghentikan becaknya dengan perasaan was-was. Ia memperhatikan Lekmus dengan pandangan curiga, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah ia yakin bahwa Lekmus benar-benar manusia, ia pun memberanikan diri turun dari becaknya. "Kamu ini siapa? Kok bisa-bisanya lari dari arah sana?" tanya si tukang becak itu pada Lekmus yang masih terengah dengan wajah yang sudah sangat pucat. "Tolong pak, aku ditakuti." Mendengar perkataan Lekmus, seketika tukang becak itu pun merasa merinding. Ia buru-buru menaiki becaknya kembali dan menyuruh Lekmus segera ikut naik. "Pak, ayo kamu ikut aku dulu saja. Tempat ini memang menyeramkan." Tanpa disuruh 2 kali, Lekmus langsung naik ke atas becak, masih dengan tubuh yang gemetaran karena ketakutan. Becak itu pun dikayuh dengan cepat, dengan maksud segera menjauh dari tempat itu. "Kamu benar-benar bernyali, Pak. Jam segini masih keluyuran di daerah itu." Lekmus yang belum hilang rasa takutnya menjawab tukang becak dengan tergagap. Aku tersesat, Pak." "Lah kamu itu jam segini mau kemana?" Mendengar pertanyaan tukang becak itu, Lekmus merasa ada kejanggalan. "Memangnya ini jam berapa?" "Barusan sudah hampir jam 1:30, Pak." "Lah kamu itu gimana? Jam segini malah masuk kuburan. Cari nomor togel ya?" Bukan pak, berusaha meyakinkan. "Lah, kamu jualan bakso kok ke kuburan, gimana sih?" Lekmus sendiri masih belum percaya kalau tempat yang ia datangi itu ternyata sebuah area pemakaman. Pasalnya, sebelum tersadar, ia sangat yakin bahwa area itu adalah area perumahan. "Sumpah pak, gerobakku saja masih ketinggal di sana." Lekmus tak henti menjelaskan dan meyakinkan kepada si tukang becak tentang keadaan yang ia alami. Tukang becak itu masih mengayuh becaknya sekuat tenaga sambil sesekali menengok ke arah belakang. Sepertinya ia sudah tak peduli lagi dengan penjelasan Lekmus. Keduanya akhirnya sampai di area pangkalan ojek yang berada di sekitar pasar. Setelah ia turun dari becaknya, ia segera mengajak Lekmus untuk duduk di pangkalan sambil menenangkan diri.
"Bagaimana ini Pak gerobakku?" "Sudah, gak usah dipikirin dulu gerobakmu. Kamu bisa selamat, itu udah lumayan." Bagaimanapun gerobak itu adalah modal berjualan bakso. Meskipun ia sudah merasa lega bisa keluar dan menjauh dari tempat itu, ia masih tetap kepikiran tentang gerobak baksonya. "Udah, ambil besok aja kalau udah terang," timpal si tukang becak. Keduanya pun memutuskan untuk berada di pangkalan ojek itu. Lekmus masih kebingungan, memikirkan nasib gerobak baksonya. Sedangkan si tukang becak terus memandangi Lekmus. Sepertinya ada sesuatu yang membuatnya teringat dengan sebuah kejadian. Kejadian yang hampir serupa. "Tempat itu tadi namanya daerah apa, Pak?" Ada rasa enggan untuk menjawab pertanyaan itu, tapi si tukang becak berpikir, mungkin saja dengan memberitahu nama daerah itu, Lekmus dapat lebih berhati-hati lagi jika suatu saat melewati tempat itu kembali. "Namanya Pemakaman Aga Indah," terang si tukang becak. "Tidak ada yang berani lewat tempat itu kalau sudah lewat jam 9, jelas si tukang becak itu menambahi. Tukang becak itu pun akhirnya membuka sebuah cerita pengalaman salah seorang teman seprofesinya yang juga pernah mengalami hal yang sama dengan Lekmus. Ada sebuah misteri tersembunyi di tempat yang dikenal sebagai salah satu daerah angker di wilayah kota itu. Dengan hati-hati, si tukang becak itu pun menceritakan kabar yang agak simpang siur mengenai tempat itu. Awalnya tempat itu tak beda dari pemakaman biasa. Namun dari beberapa cerita yang didengarnya dari pedagang di pasar, pemakaman itu mulai berubah menjadi angker sejak adanya makam salah seorang dukun perempuan di tempat itu. Daerah yang mulanya biasa saja berubah menjadi daerah yang penuh nuansa mistis dan angker. Terutama bagi siapa yang mendengar atau mengetahui cerita yang pernah terjadi. Beberapa kali pun terjadi kecelakaan di jalanan sekitarnya, di mana penyebab kecelakaan bisa dikatakan masih hal yang sama. Korbannya melihat sesosok penampakan yang berdiri di sekitar lokasi maupun sedang menyeberang jalan. Setelah keduanya saling berkenalan, si tukang becak pun akhirnya menceritakan sebuah kejadian kecelakaan maut yang pernah terjadi di tempat itu pada Lekmus. Sebut saja tukang becak itu bernama Pak Maliki. Beliau mulai menarik becak setelah ia berumah tangga. Rute yang biasa ia lewati adalah dari arah perbatasan kabupaten dengan kota itu hingga ke arah pasar yang ada di pusat kota. Dan tentunya memang harus melewati daerah pemakaman itu. Suatu ketika saat ia sedang mengantar salah seorang penumpang, ia melihat ada keramaian di jalan depan pemakaman. Pak Maliki sudah mengira keramaian itu pasti disebabkan karena adanya kecelakaan di lokasi itu. Akhirnya rasa penasarannya membuat ia memelankan laju becaknya, hingga penumpangnya memintanya untuk berhenti sekedar mengamati korban kecelakaan itu. Betapa kagetnya Pak Maliki dan penumpangnya mengetahui keadaan si korban kecelakaan. Tubuhnya hancur, hampir berantakan. Hanya bagian bawah tubuh si korban yang bisa dengan jelas dilihat oleh Pak Maliki. Sedangkan saat penumpangnya melihat tubuh bagian atas si korban, ia langsung meminta Pak Maliki untuk kembali mempercepat laju becaknya meninggalkan kerumunan orang yang sudah berdatangan di lokasi itu. Pak Maliki pun menuruti permintaan penumpangnya. Namun, rasa penasaran membuatnya belum bisa mengalihkan perhatiannya dari tempat itu. Ia mengayuh becaknya, sambil sesekali menoleh untuk melihat ke arah kerumunan orang. Di sekitar kerumunan itu, Pak Maliki melihat sebuah badan sepeda tanpa roda depan yang tergeletak di atas trotoar jalan.
Pikirnya, sepeda itu adalah yang dikendarai oleh korban kecelakaan itu. Pak Maliki sempat berpapasan dengan mobil ambulans sebelum akhirnya ia berlalu meninggalkan tempat itu dengan masih membawa rasa penasarannya. Penumpang becaknya pun jadi membicarakan tentang kejadian itu di sepanjang jalan. Setelah mengantarkan penumpang ke tempat tujuannya, Pak Maliki berniat kembali ke arah kota. Sudah pasti, ia pun melewati jalanan tempat kecelakaan itu. Suasana jalanan sudah tidak seramai sebelumnya, tapi masih ada beberapa orang yang tetap berada di tempat itu. Pak Maliki mendekat ke arah seseorang yang sedang berdiri memperhatikan bekas kecelakaan. Darah segar masih membekas di jalanan itu, melebar hampir sampai ke bibir trotoar. Tadi kronologi kecelakaannya gimana, Mbak? Kok sampai korbannya parah seperti itu? Nggak tahu, Pak. Kejadiannya cepet. Aku nggak terlalu tahu. Tak puas dengan jawaban itu, Pak Maliki mencoba mencari orang lain untuk ditanyai. Akan tetapi, belum jauh ia beranjak dari tempat itu, saat ia menoleh ke belakang, orang yang baru saja ia tanyai sudah menghilang, pergi. Entah kemana. Pak Maliki agak merasa merinding. Ia pun mendorong becaknya dengan agak cepat. Ia mengikuti pengguna jalan yang lain, berusaha menghindari tempat yang masih ada darah bekas kecelakaan. Di seberang jalan, dilihatnya ada beberapa orang yang sedang berbincang. Sudah pasti membahas tentang kejadian kecelakaan tragis itu. Dari merekalah Pak Maliki mendapat informasi bahwa seorang perempuan pengendara sepeda menjadi korban dalam kecelakaan itu. Tubuh bagian atasnya hancur, terlindas mobil yang melaju dengan cepat. Sudah pasti, perempuan naas itu langsung meninggal di tempat kejadian. Entah kenapa, setelah mendengar penjelasan itu, Pak Maliki merasa curiga dengan orang yang sempat ditanyainya. Bisa jadi orang itu adalah... Setelah kejadian kecelakaan itu, Pak Maliki selalu merasa merinding saat melewati jalanan sekitar tempat itu. Karena setiap kali melintas, Pak Maliki seakan diamati oleh sosok yang berada di sana. Setelah cukup lama, ia baru bisa merasa biasa saja, meskipun memori tentang kecelakaan itu tak hilang dari ingatannya. Wajah Lekmus kembali menampakkan ketakutannya. Ia teringat dengan gadis bersepeda yang membeli baksonya sebelum ia memasuki area pemakaman yang terlihat seperti perumahan di matanya saat itu. Ketakutan Lekmus kembali muncul, karena ia mulai menyadari bahwa gadis itu mungkin saja sosok hantu, korban kecelakaan yang diceritakan oleh Pak Maliki. Lebih-lebih yang dilihat Lekmus sebelum ia sadar tengah berada di area pemakaman adalah sosok yang sama. Lekmus berusaha merogoh, mencari sesuatu dalam saku celananya. Ia teringat bahwa gadis itu membayar baksonya dengan uang yang cukup besar nominalnya dan tidak meminta kembalian. Tadi juga ada gadis yang membeli baksoku, Pak. Uangnya besar, tapi tidak diminta kembaliannya. Di mana ya uangnya? Ujar Lekmus yang masih terus merogoh saku celananya. Pak Maliki memperhatikan Lekmus dengan pandangan penasaran. Pak, apa ini? Kedua orang itu terkejut melihat sesuatu yang dikeluarkan Lekmus dari dalam saku celananya. Di genggaman tangan Lekmus terdapat beberapa lembar uang ribuan dan uang receh. Namun, bukan itu yang membuat mereka terkejut. Ada beberapa bunga layu yang hampir mengering ikut dikeluarkan dari saku celana Lekmus. Pak Maliki mengenali jenis bunga yang hampir mengering itu, yaitu bunga kamboja. Rupanya kecurigaan Lekmus benar. Malam itu bisa dibilang ia memang dikerjai oleh para penunggu makam yang menjelma menjadi warga perumahan.
Mengingat apa yang telah terjadi pada Lekmus malam itu, Pak Maliki menawarkan untuk mengantarkan Lekmus pulang. Pak Maliki menyuruhnya untuk kembali mengambil gerobak bakso yang ditinggalkan di area pemakaman itu besok paginya saja. Keduanya pun segera beranjak dari pangkalan ojek yang sebenarnya masih sepi itu. Dalam perjalanan, keduanya masih terus membahas hal-hal yang pernah terjadi di area pemakaman itu. Lekmus rupanya mulai penasaran dengan cerita-cerita yang berkembang terkait tempat itu, khususnya cerita tentang kuburan seorang dukun yang berada di tempat itu. Sayangnya Pak Maliki tidak tahu bagaimana cerita sebenarnya, sehingga rasa penasaran Lekmus pun tidak mendapatkan jawaban. Rumah tempat kos Lekmus masih terlihat sepi dan agak gelap. Hanya lampu penerangan jalan yang masih terlihat menyala. Pak Maliki menurunkan Lekmus di halaman kos-kosan itu. Ia pun menolak saat Lekmus hendak memberikan upah jasanya. Ia langsung pergi meninggalkan rumah kos Lekmus dengan terburu-buru. Begitu juga dengan Lekmus, yang langsung bergegas masuk dalam kamar kosnya. Tepat sebelum Lekmus menutup pintu kamar kosnya, ia sempat melihat ke arah pagar rumah kosnya, dan ia sangat terkejut saat sesosok wanita muncul dengan menghadap ke arahnya. Lekmus yang sempat melihat sosok wanita itu melambai sebelum akhirnya Lekmus menutup pintu kamarnya dengan keras. Cerita tentang tukang bakso yang masuk ke dalam area pemakaman itu langsung tersebar dan menjadi perbincangan di kalangan tukang ojek dan pedagang pasar. Selesai.